Shalom, semangat pagi Bapak Ibu, kembali bersama dengan saya. Kita akan membaca Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Namun dia berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya. Sekali lagi saya ulang, namun dia berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya. Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya. Ketika Tuhan mengatakan hal itu, Bapak Ibu, merupakan respon Tuhan Yesus atas perkataan seorang wanita yang berkata kepada Yesua, berbahagialah rahim yang telah melahirkan engkau dan buah dada yang darinya engkau telah menyusu. Saudara bisa baca di ayat yang ke-27 nanti. Wanita itu membayangkan betapa bahagianya ibunya Yesua, saudara. Ibu yang telah melahirkan, menyusui seorang anak, merawatnya sehingga pada akhirnya dia memiliki anak yang penuh dengan hikmat dan kuasa di dalam pengajarannya yang telah membuat banyak orang dan juga termasuk wanita tadi begitu takjub. Betapa bahagianya Ibu Yesua yang sudah melahirkan seorang putra yang sangat sukses dan membanggakan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya, artinya melakukannya. Tuhan ingin menjelaskan bahwa ibunya itu berbahagia bukan karena telah melahirkan dan menyusui Yesua, tetapi karena ibunya dan juga wanita tadi dan setiap orang termasuk kita akan memperoleh kebahagiaan bila kita ini mau mendengarkan sabda Tuhan lalu melakukannya di dalam hidup ini. Jadi bila kita ingin berbahagia dalam kehidupan kita, dengar dan lakukan sabda Tuhan. Dengar dan lakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci kita. Dengarlah dan lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Maka pasti kita akan berbahagia. Itulah kuncinya, saudara. Jangan kita mencari dan mengejar kebahagiaan dengan cara mengharapkan bahkan mengejar pujian dan pengakuan dari orang lain. Bahwa kita ini telah berhasil dalam hidup ini. Bahwa kita sudah berhasil diakui sebagai orang tua yang sukses mendidik dan memiliki anak yang pandai, yang cerdas, yang patuh, berprestasi dan lain sebagainya. Jangan kita berbahagia atau ingin berbahagia dengan mengharapkan pengakuan dari orang-orang lain bahwa kita telah berhasil dalam studi kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, atau pelayanan kita, saudara. Jangan kita haus akan pengakuan dan pujian bahwa kita ini sudah sukses. Memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, tanah yang sangat luas di mana-mana, jabatan yang tinggi dan penting, menjadi orang yang sangat disegani dan lain sebagainya. Tentu saja Bapak Ibu, saya pagi ini tidak sedang mengajar supaya saudara tidak menjadi orang yang ingin meraih apa-apa dalam hidup ini. Saya tidak sedang mengajar saudara supaya saudara tidak perlu berjuang apapun, tidak perlu meraih cita-cita saudara, tidak perlu merencanakan dan meraih impian saudara. Bukan, saudara. Kita harus tetap berjuang untuk mengalami kemajuan dalam hidup ini. Kita harus tetap berjuang untuk mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Poinnya adalah supaya kita ini berbahagia dalam hidup ini, saudara. Dengar dan lakukan sabda Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan yang sejati, saudara. Tidak jaminan seseorang akan berbahagia karena telah berhasil meraih ini, karena telah berhasil meraih itu.
atau karena berhasil memiliki ini atau itu dalam kehidupannya, saudara. Sekali lagi, dengar dan lakukan sabda Tuhan, maka kita semua pasti akan berbahagia dalam hidup ini. Mengapa orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan atau melakukan daftar Elohim akan berbahagia, saudara? Mari kita baca di Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan ayat 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah, yang menggali dan memperdalam serta meletakkan fondasinya di atas batu karang, dan terjadilah banjir besar melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Jadi saudara, saat menghadapi banjir besar, persoalan seseorang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan, iman dan kehidupannya tidak akan goyah apalagi hancur. Ia akan tetap berdiri dengan tegak oleh karena mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Kitab Misle atau Amsal pasal 8 ayat 32 mengatakan, saudara, dengarkanlah aku, hai anak-anak, sebab diberkatilah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Yang dimaksud jalan-jalanku di situ adalah jalan-jalan dari hikmat. Dalam hal ini hikmat yang dimaksud tentunya adalah hikmat Tuhan. Maka saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, ayo jadilah pelaku sabda Tuhan. Jangan kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, maka kita akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan bahkan kita akan diberkati oleh Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Demikianlah janji Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama pagi ini. Kiranya menguatkan saudara, kiranya mengingatkan saudara untuk kita ini mendengar dan melakukan sabda Tuhan, dan kita akan berbahagia. Semangat pagi selalu Bapak Ibu. Tuhan Yeshua HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.